Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara mahasiswa, dari beberapa rangkaian proses perkuliahan yang sudah kita lakukan pada kuliah terakhir kita menjelang ujian akhir semester, Bapak akan berikan beberapa contoh-contoh soal yang harus saudara jawab dan harus kita selesaikan ya, sehingga persiapan untuk menuju pelaksanaan UAS. Sekarang siapkan seluruh buku dan bolpennya. Kita akan latihan untuk menjawab beberapa soal-soal yang ada. Ya, baik. Ini soal pertama. Ya, jadi Marcelina adalah seorang pengusaha logistik. Dia meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan tingkat bunganya adalah 10% per tahun selama 8 tahun untuk mengembangkan usahanya. Jika bunga dihitung dengan bunga majemuk, berapakah jumlah pinjaman yang harus dikembalikan dan total bunga yang harus dibayarkan? Maka langkah pertama saudara adalah lihat mana yang merupakan nilai investasikah untuk masa depan atau masa sekarang. Misalnya yang 20 juta yang dipinjam oleh si Marcelina itu sebagai apa? Berarti itu langkah pertama yang harus Anda lakukan. Kemudian berapa tingkat suku bunganya? Adalah 10%. Oke, I-nya 10%. Selama 8 tahun apanya itu? Adalah N-nya. Maka yang diminta adalah menghitung suku bunga majemuk dengan melihat jumlah pinjaman yang harus dikembalikan dan total bunga yang dibayarkan. Silakan buat yang diketahuinya terlebih dahulu. Oke? Ya, silakan. Ya, berarti P-nya adalah 200 ya. Oke. I-nya 10%. Kalau kita konversikan bisa menjadi 0,10. N-nya adalah 8 tahun. Ya. Yang ditanya apa tadi? Adalah suku bunga majemuk. Ya, berarti kita pakai rumus langsung. Ya. Yaitu karena dia menanyakan berapa jumlah pinjaman yang harus dikembalikan, berarti pakai rumusnya F sama dengan P ditambah 1 tambah N tutup kurung pangkat N. Berapa P-nya tadi? Investasinya adalah presentnya 20. Kemudian I-nya 0,10. N-nya adalah 8. Jadi Anda selesaikan di dalam kurung dulu. Ya, berarti F sama dengan 20 juta. Ya. Dikali 1 tambah 0,10. Ayo, 1 tambah 0,10 berapa? Oke, silakan ambil kalkulatornya. 1 ditambah 0,10 berapa? Satu tambah 0,10 berarti 1,1 ya. Jadi 1,1 dikalikan 8 kali. Berarti pada kalkulator tekan apa itu? Ya, kalau seandainya tidak, kalau Anda kalkulatornya tidak ada, berarti 1,1 itu kalikan 8 kali. Sehingga hasilnya adalah 42,871,776,2. Ada betul? Oke, ya. Kalau dengan menggunakan tabel, ya, misalnya gini, pinjaman awalnya adalah 20 juta, bunganya adalah 10%, berarti 20 juta dari 10% itu adalah 2 juta. Ya, berarti bunga pinjamannya setiap tahun itu adalah 2 juta, kemudian ditambahkan dengan nilai berikutnya, sehingga didapat seperti ini pada tahun ke-8, ya. Berarti besarnya bunganya adalah 22.871.776,20 atau dicarikan dengan rumus biasa selain daripada tabel juga bisa, hasilnya adalah sama ya. Dengan catatan
ada dengan rumus langsung, kemudian dikurangi dengan besarnya bunga. Ingat rumus kemarin ya, jumlah pinjaman dengan dikurangi dengan pinjaman awal sehingga didapatkan total bunganya adalah 22.871.776.000. Oke, ini untuk soal pertama. Yang kedua lagi ya. Yang pertama bisa ya? Ya, oke. Yang kedua, Ara meminjamkan uang kepada Umi sejumlah 35 juta. Dengan suku bunganya 10%, berapa uang Ara setelah 18 bulan? Berarti buat pertama seperti tadi, ya. Berarti pinjamannya adalah 35 juta, I-nya 10%, dikonversi menjadi berapa? 0,10, N-nya 18 bulan. Apa rumusnya? Ya, berarti rumus langsungnya adalah F sama dengan P dikali 1 tambah I pangkat N. Ya, jadi dapatnya adalah 111 juta, 198.346.000 ya. Nah, ini adalah jumlah uang Ara setelah 18 bulan. Dalam pembangunan gedung pemerintahan tahun 2019 dihasilkan 3 alternatif kontrak yang diajukan oleh para kontraktor. Nah, kalau dia kegiatan gedung pemerintahan apa itu kemarin? Evaluasi investasinya menggunakan rumus apa? Adalah annual income. Ya, jadi kontrak A nilai investasinya 350 juta, annual income-nya 40 juta, nilai sisanya 20, umur investasinya 10. Nah, ya, seperti ini. Berarti kita menggunakan metode analisa investasi, yaitu dengan metode internal rate of return. Syaratnya apa? Jika MAR-nya lebih besar jika IRR besar daripada MAR, itu bagaimana? Nah, itu terhadap alternatif yang akan Anda gunakan. Ya, oke, ini. Jadi, untuk mendapatkan IRR, langkah pertamanya itu adalah harus dicari berapa nilai NPP-nya di masing-masing kontrak. Karena kontraknya ada 3, ya, kontrak A, kontrak B, dan kontrak C, kita cari satu persatu. Nah, jadi rumus dasarnya, NPP adalah min investasi ditambah dengan annual income-nya, P per A, I kali N, ya, ditambah dengan nilai saving yang ada. Nah, ini kebetulan pada soalnya ada nilai investasi, ada annual income-nya, ada nilai sisa, dan ada umur investasi. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, saudara tinggal mencari IRR-nya didahului dengan perhitungan NPP-nya. Ya, jadi untuk menghitungkan NPP itu harus dicari nilai NPP plus dan nilai NPP minus, ya. Kemudian baru kita interpolasi nanti. Nah, jadi ini adalah nilai investasinya. Maka jika I-nya 8%, ya, berarti didapatkan nilai NPP-nya plus 6 juta. Kemudian I-nya 15%, didapatkan nilai investasinya NPP untuk A adalah min 144. Untuk mendapatkan IRR A pada kontrak A, kita interpolasi antara I-nya 3% dengan 5%. Kemarin I 3% 5% ini adalah kita trial and error ya, untuk mendapatkan dua nilai positif dan negatif. Misalnya seperti ini. Kita interpolasi sehingga didapatkan IRR A itu adalah 3,48. Sedangkan pada soal MAR-nya adalah 2,5%. Ya, jadi 2,5% berarti IRR A lebih besar daripada MAR, maka kontrak A layak secara ekonomis. Oke ya. Kemudian kita interpolasi berikutnya dengan melihat suku bunga yang lain. Yang penting kata kuncinya adalah ada nilai plus dan minusnya. Ya, berarti ini adalah yang kedua, itu adalah kontrak untuk B ya. Nah, kontrak B sehingga kita dapatkan nilainya adalah untuk investasi daripada B. Ya, rumus dasarnya tetap sama. Dari hasil interpolasi itu tidak didapatkan IRRB adalah 3,3. Mars-nya adalah 2,5%. Berarti
kontrak B juga layak secara ekonomis. Ya, sekarang kontrak C. Kontrak C sama. Ya, berarti dapat NPP plus dan NPP minus daripada C. Nah, ya, nah, sehingga kalau kita interpolasi, nilainya adalah IRR-nya 3,78, maka kontrak C juga layak. Nah, ya, jadi ketiga-tiganya layak untuk kita terima. Terakhir, hitunglah suku bunga efektif dan nominal per tahun jika diketahui suku bunganya 5% tiap 8 bulan. Nah, sama dengan seperti tadi ya, dia adalah bunga majemuk. Oke, jadi ini Anda lihat-lihat kembali sehingga kita dapatkan hasilnya adalah untuk soal keempat. Kemudian soal kelima, nah ini adalah yang diminta bunga nominal dan efektif. Ya, jadi bagaimana cara mencari bunga nominal? Seperti ini, sama dengan ingat rumus dasarnya. Inilah hasilnya, yaitu jadi angsuran besar per bulannya adalah Rp4.755.000. Yang penting adalah lihat rumus-rumus dasarnya kembali, kemudian ditekan dengan kalkulator sesuai dengan yang Bapak sarankan kemarin. Ya, jika Anda sudah menguasai ini, nah ini insya Allah itu akan bisa untuk saudara dapatkan. Ya, berarti kita ada 6 soal untuk menghitung berapa tingkat suku bunga. Ya, cukup jelas ya dari langkah-langkah yang Bapak lakukan. Nah, mulai dari soal pertama sampai dengan soal yang ke-6. Ada pertanyaan? Supaya lebih supaya lebih oke, berarti adalah saudara ulang-ulang kembali dari proses mengerjakannya. Ini tadi setelah 14 bulan ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan dengan aturan terima kasih, dan semoga saudara adalah bisa membahas soal-soal ini lebih lanjut ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, nanti kalau ragu-ragu nanti aja tanya ya.